Oke, jadi di sini perkenalkan saya DM Ahmad Hari Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ATLS atau Advanced Trauma Life Support, yaitu suatu metode atau suatu tata laksana kegawat daruratan terutama pada pasien dengan trauma akut. Langkah pertama yang dilakukan pada ATLS itu pada semua jenis pasien trauma akut adalah primary survey, di mana primary survey ini bertujuan untuk mengetahui, yang pertama, untuk mengetahui kondisi kegawat daruratan yang bisa mengancam jiwa, dan yang kedua adalah untuk menstabilkan pasien. Primary survey ini terdiri dari 5 langkah, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure, atau bisa disingkat sebagai ABCDE. ABCDE ini yang memang merupakan sebuah hierarki, namun bukan tidak menutup kemungkinan ABCDE ini dilakukan secara sendiri-sendiri. Pada dasarnya ATLS itu dilakukan secara teamwork atau kelompok, sehingga primary survey ini bisa dilakukan atau mungkin dilakukan secara simultan atau secara bersama-sama. Misalkan airway dan breathing dilakukan secara simultan, kemudian ada tim lain atau ada anggota tim lain yang mengerjakan circulation dan sebagainya. Di sini saya akan mempraktekkan atau memperagakan bagaimana ATLS pada setting dokter umum atau pada dokter internship atau pada dokter yang bekerja pada primary healthcare. Ya, jadi anggap saja ini adalah sebuah fasilitas di puskesmas atau vaskes tingkat 1. Jadi di sini bisa dilihat ada pasien dianggap saja sedang berada pada bed IGD kita. Jadi pertama pada saat pasien datang, tentunya kita bekerja secara tim, maka kita periksa dulu kesadarannya, yaitu dengan AVPU, alert, verbal, pain, dan responsif. Jadi apabila kita melihat pasiennya, sekarang pasiennya belum dirasakan apa-apa, sudah terbuka matanya, maka ini adalah alert. Alert, maka kita bisa memeriksa airway-nya, simpelnya dengan cara mengajak ngobrol kepada pasiennya. Pak, Bapak namanya siapa, Pak? Farhan. Umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun ya, Pak. Ini kenapa, Pak, tadi, Pak? Jatuh dari motor ya, Pak ya? Iya. Nah, apabila kita pada saat berbicara dengan pasien-pasien lancar, maka kita diasumsikan airway pada saat kondisi sekarang itu adalah lancar, seperti itu. Airway-nya safe. Namun apabila pasiennya tidak alert, jadi misalnya merem ya. Jadi kita bisa bangunkan pasiennya, misalnya, Pak, seperti ini. Jadi pasiennya tidak bangun, berarti unresponsif. Segera kita lakukan look, listen, and feel untuk menilai airway dan juga sekaligus breathing. Di sini kita bisa bagi menjadi dua, yaitu apabila kita ada kecurigaan ke cedera servikal dan tidak. Apabila ada kecurigaan ke cedera servikal seperti pada pasien karena tabrakan atau jatuh dari ketinggian atau ada jejas di supraklavikulanya, maka kita melakukan jaw thrust. Apabila tidak ada kecurigaan tersebut, maka kita bisa melakukan head feel dan chin lift. Ini adalah contoh look, listen, and feel dengan head dan chin lift pada pasien dengan tidak adanya kecurigaan cedera servikal. Seperti ini. Di tangan sini dengan dagu, lalu di sini di bawah, Pak ya. Lalu sambil kita melihat gerakan dada daripada pasien. Jadi kita look, kita melihat apakah gerakan dadanya simetris, apakah ada terjadi abnormalitas gerakan dinding dadanya. Kemudian listen, kita mendengar suara nafasnya, dan feel sekaligus kita merasakan di pipi kita hembusan nafasnya, seperti itu. Apabila pasien ada dengan kecurigaan cedera servikal, maka kita tidak bisa melakukan head tilt dan chin lift. Kita harus melakukan jaw thrust. Ya, jadi ini saya contohkan. Jadi dilakukan jaw thrust. Jadi kepala pasien diapit di antara paha seperti ini. Kemudian diusahakan agar tidak menggerakkan lehernya, karena kita mencurigai pasien ada cedera servikal sampai terbukti sebaliknya, seperti itu. Jadi dua jari ini kita letakkan di angulus mandibula sebelah sini, kemudian kita dorong ke arah depan, ya, ke arah depan, kemudian jempol kita kanan dan kiri diletakkan di dagu untuk membuka pasien, seperti ini. Lemes saja, lemes. Nah, seperti ini, seperti itu. Ya. Jadi bila perlu kita juga mempersiapkan untuk memasang collar brace untuk memfiksasi kepala leher daripada pasien. Nah, apabila tadi kita mendengar suara tambahan pada pasien tadi, contohnya seperti snoring, yaitu jatuhnya pangkal lidah ke belakang, maka sebenarnya cukup kita lakukan head tilt, chin lift atau jaw thrust tadi, pangkal lidah sudah kembali ke posisi semula. Namun
Apabila tidak bisa, belum bisa, maka bisa dipertimbangkan diberikan oropharyngeal tube atau nasopharyngeal tube tergantung indikasi. Apabila hal tersebut masih tidak berhasil, maka bisa dipertimbangkan untuk mempersiapkan intubasi. Jadi ada tim lain, anggota tim lain yang sambil kita mengerjakan pasien mempersiapkan intubasi supaya bisa berjalan secara simultan. Apabila intubasi tersebut tidak berhasil karena mungkin ada kendala dan sebagainya, bisa melakukan surgical cricotiroidotomy, yaitu memotong menusuk pada membran cricotiroid. Jadi kita membuat lubang, yaitu membran antara kartilago tiroid dan kartilago cricoid. Jadi sebenarnya kalau pasien dewasa pada laki-laki sebenarnya akan terlihat tulangnya menonjol, lalu di bawahnya lagi kita akan meraba ada tulang, yaitu kartilago cricoid. Di antara tulang yang menonjol dan kartilago cricoid tadi kita buat lubang, lalu kita pasang intubasi seperti itu. Nah, kasus lain apabila pasien tersebut tidak bernafas, maka sebenarnya kita bisa tidak bernafas atau gasping nafasnya, maka kita bisa persiapkan untuk resusitasi jantung dan paru atau CPR. Namun kita evaluasi terlebih dahulu. Jadi apakah ada tanda-tanda kardiak tamponade, yaitu di lehernya. Jadi di leher pasien mungkin ada bendungan-bendungan vena, yaitu merupakan salah satu tanda kardiak tamponade. Kemudian di dada pasien apakah ada deviasi daripada trakea, karena pada kasus trauma terutama yang mengenai dada itu sangat riskan untuk terjadi tension pneumothoraks yang menyebabkan pasien hingga tidak bisa bernafas. Jadi apabila kita menemukan adanya retraksi, maka kita segera lakukan pemeriksaan kecurigaan kepada tension pneumothoraks. Jadi pertama kita meraba, kita mempalpasi. Jadi ini sebenarnya bajunya dibuka ya. Jadi kita cek. Jadi kita raba apakah ada gravitasi. Apabila ada gravitasi, lalu kita lakukan perkusi. Kita melihat apakah suara parunya normal, apakah sonor atau justru hipersonor. Lalu kita bisa lakukan auskultasi. Apakah suaranya vesikuler atau justru suaranya menurun. Apabila terdapat tanda-tanda daripada tension pneumothoraks, maka segera lakukan needle thoracosintesis. Needle thoracosintesis itu adalah kita membuat tension pneumothorax dari open pneumothorax dengan cara menusukkan jarum besar di ICS2 midclavicular line di daerah paru yang abnormal. Jadi cara mencari ICS2 adalah yang pertama kita meraba sternum, kemudian meraba sternum terlebih dahulu, kemudian kita menemukan batas antara head daripada sternum dan body daripada sternum, yaitu dengan cara kita meraba dari atas, kemudian tiba-tiba ada jeglongan. Nah, jeglongan tersebut kita susuri ke kanan dan ke kiri tergantung paru yang sakit yang mana. Setelah kita susuri, kita turun ke bawahnya. Di situ ada rongga. Nah, di situ adalah ICS2. Lalu kita tusukkan jarum tersebut untuk membuat udara supaya untuk mengevakuasi udara supaya tidak menekan paru. Tuh.